Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahla sidqi wal wafa. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Saya tes dulu suaranya, jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas? Ya, nggak putus-putus ya? Enggak, Pak. Enggak. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan malam hari ini saya bisa luangkan di tengah-tengah aktivitas saya. Kebetulan saya tidak lagi di rumah tapi di kegiatan, jadi mungkin sekitar waktu setengah jam kita berbincang sejenak, sekedar mengingat ketemu adik-adik, silaturahim, syukur-syukur bisa memberikan semangat ataupun motivasi dalam rangka ya meneguhkan komitmen kita sebagai santri ya. Anda masih sebagai santri ya, walaupun santri negeri. Kan kalau di MAP kan santri negeri. Kalau yang lainnya kan santrinya santri swasta. Ini santri negeri. Saya kira ada beberapa keistimewaan, ada banyak keistimewaan menjadi santri negeri. Nah, salawat serta salam tak lupa kita bacakan, kita hadiahkan, kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa bendera panji-panji keislaman, pembawa lampu penerang bagi hati kita, bagi pikiran kita, dan juga bagi agama umat manusia. Yang ketiga, saya karena pada hari ini diundang atau didaulat untuk menyampaikan sesuatu di hadapan Anda, ya saya akan ucapkan selamat Hari Santri. Ya kita turut bangga tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri, mengingatkan kita semua tentang peran kesantrian, meneguhkan kita semua sebagai seorang santri, dan juga menegaskan bahwa santri itu juga cinta NKRI. Ini akan diingat, dicatat dalam sejarah, meskipun sekian lama peran ini dilupakan. Nah, karena berkenaan dengan Hari Santri, saya juga ingin menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kesantrian dalam rangka silaturahim kita. Oh ya, yang sebelumnya saya sampaikan salam penghormatan salam hormat saya untuk para asatidz. Saya kira banyak di sini para asatidz ya. Meskipun saya tidak mengenal dekat siapa para asatidz, tapi saya kira yang biasanya yang memimpin tahlil, memimpin doa, itu biasanya para asatidz gitu kan gitu. Ya, adik-adik sekalian dan para dewan asatidz yang saya hormati. Waalaikumsalam. Ada sebuah syair, saya kira ini karakter santri. Kalau penceramah bukan santri itu mesti diawali dengan qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim atau qala Rasulullah. Saya enggak pakai itu. Saya akan kutip ada sebuah syair dalam nazam yang saya kira kalau Anda sudah sampai ke pembahasan alfiah akan sampai. Ada syair begini. Bil jarri wa tanwini wa nidawal wa musnadun lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri wa tanwini wa nidawal wa musnadun lil ismi tamyizun hasal. Ini nazam alfiah, saya nazam keberapa? Ada yang tahu nggak ini? Jangan nggak ada yang tahu. Kalau nggak yang tahu itu diingatkan ustadznya itu. Apa ini? Jangan nggak tahu artinya. Ya, ini adalah ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri isim itu kalau dalam ilmu nahwu ya, pertama adalah bil jari menerima huruf jar, kedua menerima tanwin, ketiga nida, keempat
Al-ma'rifat, menerima alif lam. Kelima, musnad atau mudhaf ilaih. Nah, itu ciri-ciri isim. Kalau di Umar Rioto itu lil ismi bitanwini wal khafdhi urib wa harfi haddin wa bila min wa alif. Wabila min wa alif. Ya, itu di Umar Rioto itu. Ya. Kenapa saya ingin sampaikan itu? Ini ciri-ciri khas santri itu mesti membahas hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dibahas, tapi penting untuk dibahas. Ya, saya ingin ceritakan tentang isim. Isim itu bahasa Arab yang artinya ismun itu nama. Jadi kalau saya simpulkan, kalau saya terjemahkan, al-ism, ya, jadi identitas, karakter. Jadi kalau orang ingin memiliki karakter, pengen dikenal, pengen jelas identitasnya, maka pertama yang dilakukan adalah bil jarri. Ciri-ciri pertama adalah bil jarri. Tanda-tanda jar itu biasanya selalu di bawah. Maka kata jarun atau majrur itu biasanya adalah, kalau kita tafsirkan lebih dalam, itu adalah ketundukan. Maka seorang santri, kira-kira begitu ya, seorang santri yang ingin memiliki identitas yang jelas, karakter yang kuat, pertama syarat yang dipenuhi adalah dia harus memiliki ketundukan, ketawaduan, rendah hati. Kan itu ya. Jadi karakter santri, dia nggak sombong, kemana-mana nggak pamer kesaktiannya, mentang-mentang hafal Al-Qur'annya, kemana-mana ceramah, sok menafsirkan Al-Quran, misalkan, padahal tafsirnya. Nah, ini bukan ciri santri. Seorang santri adalah, ya harus ciri yang pertama adalah bil jarri. Ya. Menunjukkan ketawaduan, menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan ketundukan. Baik ketika sendirian di hadapan Allah ataupun ketika berhadapan di tengah masyarakat. Ciri yang kedua adalah huwat tanwin, menerima tanwin. Nah, kata dasar tanwin itu adalah terdiri dari 2 huruf minimal, nun, wawu. Nun, tanwin. Nah, dalam bahasa Arab 2 huruf kalau sudah ada nun, wawu, ya, itu yang paling dekat itu adalah niat, komitmen, cita-cita. Jadi seorang santri kalau ingin punya identitas, ciri yang kedua yang harus dipenuhi adalah dia harus punya komitmen, punya niat, serius. Nah, itu santri. Tanwin. Kalau merujuk pada hadis Rasulullah, pentingnya niat, pentingnya komitmen itu ditunjukkan dalam hadis Arba'in. Bagian pertama, itu al-hadisul awal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dari niat apa yang ada dirinya. Anda niat masuk MPK, niatnya apa? Niat mencari jodoh, atau menunda perkawinan, bisa jadi kan? Atau pengen keren-kerenan, ini penting gitu. Maka kata Rasul kan, famangkanat, dalam konteks hadis, famangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Famangkanat hijratuhu awimru'atin yang yang kihwa fahijratu ila ma hajar ilaih. Yang kira-kira artinya gini, barang siapa yang niatnya itu adalah niat karena Allah, niat karena Rasul, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya hanya ingin keren-kerenan, ya dia hanya dapat kerennya. Sekolah di MAPK, sekolah favorit. Hanya favoritnya kalau niatnya itu. Atau niatnya hanya ingin
dapat beasiswa, ya hanya dapat merasakan beasiswa itu. Kira-kira kalau kita terjemahkan hadis hadis pertama dari Arba'in Nawawiyah itu kira-kira seperti itu. Nah, tanwin ini menjadi penting, membangun komitmen, bangun niat yang benar, termasuk ketika belajar. Itu niat yang benar. Belajar karena Allah itu harus menjadi penting. Kita niat belajar harus kita tujukan kepada Allah, lalu kemudian kita ujungnya adalah menjadi seorang alim. Nah, kita termotivasi oleh hadis lain. Seorang yang alim, kan gitu ya. Ada sebuah hadis kan. Perbedaan antara alim dan abid itu kan ada sebuah hadis sekitar 700 derajat. Gitu ya, ada sebuah hadis gitu ya. Atau fadlul alim al abid, kata hadis yang lain, fadlul alim al abid kafadli al abd. Kelebihan atau keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah itu seperti keutamaanku dibanding dengan orang yang paling jelek, kayak begitu ya, orang yang paling rendah. Itu kata Rasul kan begitu. Maka belajar, mengapa penting untuk diniatkan demi Allah, untuk Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita niatnya itu, maka kita akan penuh semangat ketika belajar. Tapi kalau kita niat belajar, kok misalkan nanti biar lulus UMPTN, maka nanti belajarnya yang mata pelajaran yang UMPTN. Tapi kalau belajar untuk Allah dan Rasulnya, maka dia ujungnya akan menjadi seorang alim. Allah pun akan memberikan keistimewaan. Dan itu banyak sekali keistimewaan yang diberikan. Itu pentingnya tanwin. Ya. Pentingnya tanwin di situ. Lalu selanjutnya, yang ketiga, bil jarri wa tanwin wan nida. Ini khas santri sekali. Wan nida. Nida itu kan kalau dalam ilmu nahwu kan tanda-tandanya adalah panggilan-panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya Rasulullah, itu nida. Isim itu bisa menerima nida. Tapi kalau kita tafsirkan atau kita jelaskan lebih dalam lagi, maksudnya di sini adalah doa. Penting bagi seorang santri, ciri yang ketiga, selain dia mempunyai sifat jar, lalu kemudian tanwin, yang ketiga adalah dia punya tradisi untuk nida. Menggantungkan kepada Allah, memohon kepada Allah, kan gitu ya. Jangan mengharapkan pada manusia. Karena banyak berharap pada manusia itu akan banyak kecewa. Banyak kecewanya. Mengharapkan sesuatu pada selain Allah itu banyak mendatangkan kekecewaan. Misalkan ada seorang santri, seorang siswa MAPK, kan gitu misalkan ya, ada sekolah di sini, oh nanti biar masuk, misalkan ya, masuk UIN tanpa ujian misalkan. Ternyata nanti ada kebijakan lain, ketika di UIN, seluruh mahasiswa ketika masuk UIN harus ujian. Anda karena niat awalnya begitu, giliran nanti pas hari hanya berbeda dengan apa yang Anda harapkan, maka Anda akan banyak kecewa. Nah, itu contoh berharap pada sesuatu, berharap pada bukan Allah, maka itu akan banyak kecewa. Banyak kecewanya. Tapi kalau misalkan Anda sejak awal membenahi niat Anda, membenahi komitmen Anda ketika belajar, pokoknya yang belajar ketika sudah ingin baca apapun, yang penting itu bisa memperkaya pengetahuan, Anda tempuh itu, Anda baca, setiap ada buku, Anda lalap habis, melihat guru, dengarkan ilmunya, Anda ambil ilmunya, siapapun gurunya itu, ambil sebanyak-banyaknya, maka insya Allah Anda keluar menjadi seorang alim. Tapi biasanya kalau di MAPK itu, kalau sekolah itu biasanya ngantuk, biasanya itu. Kebiasaannya ngantuk. Masuk kelas, itu langsung pengennya tidur. Pokoknya ngeliat bangku tuh udah nggak ada bedanya dengan bantal. Itu. Maka kalau masuk kelas langsung ngantuk. Ya, tapi ya ngantuknya, tidurnya seorang alim, itu jauh lebih baik daripada
sholatnya abid. Nah, kelas itu nggak ada setan. Ngantuknya itu bukan karena setan, karena tidurnya orang alim kan gitu. Jadi nggak ada setan. Cuman nggak tahu siapa yang bikin ngantuk. Yang jelas tidurnya orang alim itu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang ahli ibadah. Nah, adik sekalian, lalu ciri yang keempat, berarti bil jarri wa tanwini wa nida. Yang keempat, wa al. Al ini alif lam adalah tanda ma'rifat. Nah, yang saya akan jelaskan adalah ma'rifatnya, yaitu pengetahuan. Seorang santri, ketika dia akan memiliki identitas, memiliki karakter, dia harus memiliki ma'rifat, ilmu pengetahuan. Itulah modal mutlak yang harus dimiliki bagi seorang santri. Harus punya ilmu pengetahuan, harus punya wawasan. Maka Anda mumpung masih muda, mumpung masih kalau di dalam bahasa perkembangan itu masih berkembang otaknya. Ini kalau kayak saya, ini kapasitas otak sudah nggak bisa nambah lagi. Kalau Anda itu masih ada peluang sekitar 10% besar otak Anda itu nambah. Tapi nanti kalau sudah sampai usia 32 tahun, udah berhenti. Kalau kayak Ustadz Dimin itu udah berhenti, perkembangan otaknya itu udah berhenti. Karena sudah lebih dari 32 tahun. Atau kurang, Ustadz ya? Kayaknya udah lebih kayak. Kayak saya ini sudah nggak bisa berkembang kapasitas otaknya. Nah, kalau Anda yang usia SMA ke bawah, itu masih ada sekitar 20% untuk menambah besaran otaknya. Maka kalau kita mengisi dengan bacaan kita, mengisi otak kita dengan ilmu yang bermanfaat, maka otak itu akan berkembang dan makin padat. Saraf yang semakin sering dirangsang akan makin menebal, makin menguat, dan kemudian Anda akan menjadi orang yang alim, orang yang kualitas. Tapi kalau Anda jarang baca, kalau baca berita hanya cukup judulnya, nggak baca isinya, kalau lihat buku tafsir ngantuk, itu tidak menambah kekuatan saraf otak Anda. Nah, itu berbahaya. Nah, adik-adik sekalian, jadi itulah ilmu pengetahuan. Dan saya kira hadis-hadis yang tentang yang menjelaskan tentang fadilah ilmu pengetahuan itu luar biasa banyaknya. Tadi misalkan yang saya sampaikan di awal, bagaimana perbedaan antara seorang alim dan abid itu perbedaannya ada sekitar 700 derajat. Nah, wabaina darajatain mi'atain sanah kan gitu. Jadi setiap jarak 2 derajat itu, 1 derajat ke derajat yang lain, itu kisarannya kalau ditempuh pakai waktu, membutuhkan waktu sekitar 200 tahun. Itu kan hadis yang, itu kalau misalkan Anda buka, misalkan di Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasan Asy'ari, ada di situ di bagian pertama itu, menceritakan tentang bagaimana perbedaan seorang alim dengan seorang abid, itu perbedaannya sekitar 700 derajat. Nah, antara derajat satu dengan derajat lainnya, itu kalau ditempuh dengan waktu, kira-kira sekitar membutuhkan waktu sekitar 200 tahun. Coba bayangkan. Hebatnya orang alim itu. Bahkan orang alim itu nanti ketika di akhirat itu diberi kesempatan untuk berdialog dengan Allah. Kalau misalkan kita melakukan sebuah kesalahan, tapi kita bisa mengargue, kita bisa berdialog dengan Allah, bisa membela. Jika kemudian pembelaannya itu adalah sesuai dengan ketentuan syara, maka Anda akan bisa dibebaskan dari hukuman Allah. Itu fadilah orang alim. Jadi kalau misalkan suatu saat kita beristihad dengan pertimbangan dalil syara yang kokoh, lalu kemudian mungkin di pengikutnya atau di santrinya atau di orang yang dianggap salah, nanti kemudian di akhirat itu disidang misalkan, sebagai seorang alim bisa berargumen di hadapan Allah, dan ya saya kira asik sebagai seorang alim itu, aman gitu. Nah, itulah pentingnya ma'rifat.
pentingnya ilmu pengetahuan. Sehingga kalau kita ngomong ada modal yang kuat, ada landasan keilmuan yang kokoh. Saya sering mencontohkan misalkan dalam konteks corona, kan itu ya. Dalam konteks corona ini banyak orang yang berpendapat tidak memakai ilmu. Yang mengatakan istiqomah sholat jamaah di masjid misalkan. Padahal dalam konteks corona, konteks pandemi COVID ini, orang berkumpul dalam sebuah tempat dengan tanpa jarak, maka memungkinkan terjadinya transfer virus. Nah, para ulama sudah beristihad, sudah menyampaikan fatwanya. Lebih baik untuk sholat berjamaah di rumah misalkan gitu. Karena untuk daerah-daerah yang daerah zona kuning atau zona merah itu berbahaya. Ini mereka pakai ilmu, asal ngomong. Tapi orang yang merasa sok pinter, sok rajin ibadah akan mengatakan, wah kenapa kita harus takut sama corona? Takutlah sama Allah, begitu. Lalu kemudian mereka datang ke masjid. Yaitu orang yang datang ke masjid tanpa menggunakan ilmu. Saya kira argumen-argumen itu ya itu dibahas terus nanti bersama para asatidz. Tapi ada sebuah kaidah yang ingin saya ceritakan, yang saya sampaikan. Ini kaidah usul fikih. Ya. Mungkin ada sekalian kalau selama pandemi di rumah itu nggak ada ustadznya, ya, harus tetap belajar usul fikih ini penting. Ada sebuah kaidah begini, idza tazahamat al-masalih falyakhud a'laha wa idza tazahamat al-mafasid falyaqaddam atau falyaqaddim adnaha. Jika berkumpul dua kemaslahatan, tazahamat itu apa tazahamat? Itu zahmah, berdesakan, ya berkumpul lah. Jika berkumpul kemaslahatan dalam satu keadaan, maka ambillah maslahat yang paling tinggi. Tapi jika kemudian berkumpul banyak kemafsadatan, maka ambillah yang nilai resikonya paling rendah, paling ringan. Kira-kira kalau misalkan kita terjemahkan dalam konteks corona misalkan, ya, orang sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah itu kan hukumnya sunnah. Kan gitu ya. Tapi menjaga kesehatan hukumnya wajib. Menjaga nyawa hukumnya wajib. Maka falyakhud a'laha. Maka ambillah kemaslahatan sesuatu yang memiliki kemaslahatan lebih tinggi. Nah, kita meninggalkan kebaikan untuk melakukan kebaikan yang lain. Jadi apa yang dilakukan atau difatwakan oleh para ulama bukan dengan hawa nafsu, tapi mereka betul-betul dengan berdasarkan pada ilmu. Itulah yang saya sebut ciri santri yang keempat pentingnya al-ma'rifat. Ya. Yang selanjutnya, ciri santri yang selanjutnya biar dia memiliki identitas, memiliki karakter. Biljari, watanwi, nuwalida wal. Yang terakhir nih berarti. Wa musnadin. Musnad. Nah, kata-kata musnad ini sebenarnya adalah sering kita terjemahkan secara letterek dengan sandaran. Implementasinya di dalam ilmu nahwu adalah salah satunya adalah mudhof, ada yang mudhof ilaih. Sesuatu bisa disebut mudhof jika ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu disebut mudhof ilaih jika ada mudhof. Dengan kata lain, jika kita terjemahkan, kita tafsirkan wa musnadin, ini adalah bagaimana kita jika sudah memiliki ilmu pengetahuan akan makin sempurna lagi jika kita bisa melakukan amal soleh. Beramal soleh. Musnad ini saya terjemahkan dengan amal soleh. Dia makin sempurna. Sudah biljari, sudah tanwin, sudah nida, sudah punya ma'rifat, kemudian musnadin. Jadi mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Ini penting. Banyak motivasi-motivasi dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah
Misalkan, barang siapa yang mengajarkan sesuatu yang ia tidak ketahui, maka Allah akan memberitahukannya. Ini salah satu hadis motivasi. Bagaimana kita meskipun memiliki ilmu yang terbatas, tapi kita punya semangat untuk mengajar, untuk mengimplementasikannya, maka Allah akan memberitahukan apa maksud ilmu yang belum diketahui itu. Allah akan memberikan ilham kepada kita. Allah akan menginformasikan kepada kita. Pokoknya diberi kemudahan untuk memahami permasalahan. Itu enaknya orang alim, orang yang punya pengetahuan, lalu kemudian mau mengimplementasikan ilmu pengetahuannya. Nah, ada sekalian, 5 hal ini yang kemudian tamyizun hasal. Nah, coba kita bedakan dengan misalkan yang di Imriti, di Umariyatu atau Imriti. Di level yang lebih rendah disebutkan lil ismi lil ismi bitanwini wal hafdzi urib. Ya. Sangat sederhana. Kalau di Imri itu hanya 2 saja. Watanwini lil ismi bitanwini wal hafdzi urib. Jadi untuk bisa dikenal itu hanya 2. Tanwin dan hafad. Punya komitmen, punya ketundukan. Itulah cukup ya, untuk urip, untuk dikenal, atau untuk hidup. Uripan hidup, urip. Cukup itu 2. Tapi kan kita kan sebagai orang yang ya santri nggak mau cukup sampai di situ saja, harus naik kan gitu. Maka struktur kalimat misalkan kalau dalam Ibriti hanya satu paragraf itu, meskipun dalam potongan syair selanjutnya dijelaskan, tapi susah menjelaskan itu. Wa harfi hafdin wa bila min alif, susah itu menjelaskan dalam konteks motivasi. Tapi kalau di dalam alfiyah itu kan jelas itu. Bil jarri wa tanwini wa rida wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ujungnya adalah lil ismi tamyizun hasal. Jadi dengan 5 karakter itu maka Anda akan mendapatkan hasal, ya, lil ismi, akan mendapatkan karakter yang mapan, karakter yang memadai, karakter yang luar biasa baik. Itu baru huruf jarnya, belum yang lainnya kan. Itu sekalian, ya saya nggak memakai banyak ayat, nggak memakai banyak hadis, cukup 1 syair itu hafalkan saja. Itu bisa dijadikan modal kemana-mana, itu menjadi semangat. Ya, Anda menjadi semangat, ciptakan jati diri Anda. Saya kalau mau bercerita tentang saya, misalkan, saya itu baru menemukan jati diri saya kan ketika di perguruan tinggi. Ketika di SMA, di MABK, itu belum menemukan apa kelebihan saya. Nah, setelah membaca syair itu, tahu, untuk memiliki ismun, harus jarri, tanwin, wanida, wa'al, wa musnadin. Nah, itu 5 ciri khas, 5 karakter untuk menjadi jati diri santri yang mantap, santri yang bisa diandalkan. Nah, ini yang juga menjadi modal kemana-mana saya bawa, yang kemudian saya menjadi dikenal saya pertahankan pada diri saya. Tidak keluar dari jati diri saya pribadi. Nah, ini ternyata lebih juga ya, padahal setengah jam. Oke, itu aja. Kebanyakan nanti malah saya lupa atau nggak bisa menjelaskan kalau kebanyakan. Nah, atau malah kemudian Anda lupa. Saya kira cukup itu aja ya. 5 hal. Tolong diingat, minimal kalau Anda nggak hafal 1000 bait alfiyah, hafal itu udah cukup itu. Ya, hafal itu aja udah cukup untuk motivasi diri Anda, motivasi juga memotivasi teman-teman yang lain. Oke, demikian saya kira, dan sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang
menyakitkan, yaitulah manusia. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah semangat kita sebagai seorang santri. Saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Santri dan mudah-mudahan identitas kesantrian, nilai-nilai kesantrian tetap melekat pada diri kita meskipun nanti suatu saat Anda sudah tidak menjadi santri. Pokoknya kita tetap bangga menjadi santri. Demikian. Akhirul kalam, Allahumma fiq illa aqntarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.